Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat Upscape yang ada di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, saya Gina Rahmawati, salah satu tim tutor Upscape. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keperawatan jiwa, yang mana kita ada 3 materi yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama itu ada terapi aktivitas kelompok, yang kedua itu ada fase-fase bunuh diri, dan yang ketiga itu gangguan proses pikir. Nah, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu terapi aktivitas kelompok. Ini kita berikan sesuai dengan diagnosa pasien. Ada itu pada PK, RPK, WAHAM, halusinasi, isolasi sosial, HDR, RBD, DPD, dan isolasi sosial serta HDR. Ini beda-beda TAK yang kita berikan. Yang pertama kita masuk kepada pasien dengan risiko perilaku kekerasan dan perilaku kekerasan. Kita akan memberikan terapi aktivitas kelompoknya berupa stimulasi persepsi. Di mana maksudnya stimulasi persepsi ini, kita akan mengelompokkan, kita akan membuat satu kelompok pasien perilaku kekerasan. Jadi kita akan mengadakan satu kegiatan yang mana nanti hasilnya itu akan membuat persamaan persepsi pada pasien perilaku kekerasan. Di mana pada stimulasi persepsi ini ada 5 sesi. 5 sesinya itu sesuai dengan SPPK. Bedanya yang pertama itu pengenalan tentang PK. Pengenalan tentang perilaku kekerasan, lalu yang keduanya langsung masuk ke SP perilaku kekerasan. Itu untuk perilaku kekerasan dan risiko PK. Kalau untuk WAHAM, terapi aktivitas yang kita berikan yaitu terapi orientasi realita. Dimana untuk orientasi realita ini kita memiliki 3 sesi. 3 sesi yang kita berikan yaitu orientasi orang, orientasi tempat, dan orientasi waktu. Selanjutnya untuk pasien dengan halusinasi, TAK yang kita berikan stimulasi persepsi. Bedanya, ini juga sama-sama 5 sesi. Bedanya ini sesuai dengan SP halusinasi. Sama dengan RPK, yang sesi pertama itu tentang pengenalan halusinasi. Selanjutnya dengan diagnosa isolasi sosial, TAK yang kita berikan yaitu sosialisasi. Kita punya 7 sesi. Yang pertama itu pasien memperkenalkan diri, sesi pertama. Sesi kedua berkenalan. Sesi yang ketiga bercakap-cakap. Sesi yang keempat itu bercakap-cakap dengan topik tertentu. Yang kelima itu bercakap dengan masalah pribadi. Yang keenam itu kemampuan untuk berdiskusi, dan yang ketujuh itu evaluasi dari proses sosialisasi. Untuk harga diri rendah dan risiko bunuh diri, TAK yang kita berikan yaitu stimulasi persepsi harga diri rendah, yang mana terdiri dari 2 sesi. Yang pertama identifikasi aspek positif, yang kedua itu latihan kemampuan. Untuk defisit perawatan diri, biasanya terapi aktivitas kelompok yaitu kita fokus pada pendidikan kesehatan, fokus pemberitahuan informasi tentang bagaimana perawatan diri. Ada satu lagi, jika ada pasien dengan isolasi sosial yang menarik diri atau pasien dengan harga diri rendah yang disertai dengan kurangnya komunikasi verbal, maka biasanya terapi aktivitas kelompoknya bukan kita berikan sosialisasi, tapi stimulasi sensori. Mana stimulasi sensori ini bertujuan untuk merangsang panca indera pasien agar dapat merespon. Di mana sesinya ada 3, yaitu yang pertama mendengarkan musik, yang kedua itu menggambar, dan yang ketiga itu menonton televisi ataupun video. Baik sahabat Upscape yang ada di seluruh Indonesia, sekian pertemuan kita pada hari ini mengenai keperawatan jiwa. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Sampai jumpa, bye-bye. Itu kan anu na boleh dan nak santai saja kan Pak. Saya nampak tulisannya apa? Kenapa agak sih kalian nampak Pak? Gimana Pak?